Oke coy, jumpa lagi dengan Bagian Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya ini masih suasana bulan puasa, jadi saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat semua teman-teman yang lagi pada menjalankan ibadah puasa. Dan juga seperti biasa ya sebelumnya, saya ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah support Bagian Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga teman-teman yang lagi pada nonton ini sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video ini kita masuk ke part 4 dari project Ramadan kita ya. Dimana kalau saya ingetin, saya ulang lagi gitu ya. Waktu itu saya post di LinkedIn, kita bakal bikin project buat teman-teman belajar. Untuk yang belum tahu, kalau udah tahu ya udahlah ya, atau mungkin udah tahu tapi masih mau bareng belajar, itu juga bagus gitu kan. Di sini kita akan belajar membuat microservices yang bakal menerapin event-driven arsitektur, yang tentunya bakal ada event carrier state transfer di situ, terus juga memanfaatkan Redis TTL expiration seperti itu. Nah, di video keempat ini tuh bakal masuk ke intinya. Jadi kita udah ada dua service kemarin kan, service yang sebagai subscribernya sama service yang sebagai konsumernya gitu. Jadi nanti alurnya adalah kan seharusnya nanti dari service yang sebagai subscriber itu dia kan bakal nerima request dari client side gitu kan lewat API. Nah, baru data itu dilanjutin ke service yang sebagai konsumernya gitu secara event driven. Jadi dia tidak melakukan API call, dia berdasarkan eventnya aja. Nah, kalau teman-teman ingat gitu kan, intinya kita bikin task scheduler gitu kan. Jadi kayak to do list gitu. Kita input tasknya apa, terus selesainya kapan gitu kan. Maksudnya mau selesainya kapan. Nah, di situ nanti kita manfaatin si Redis TTL expiration untuk membatalkan otomatis ketika task itu nggak diselesaikan melewati waktu yang tadi udah di input di request gitu. Kayak kita misalnya bikin task sekarang misalnya jam 12 gitu. Jam berapa sih sekarang? Oh iya, jam 12.06. Terus pengen selesai jam 1 gitu. Nah, itu kan berarti ada jeda berapa menit. Nah, ketika waktunya itu habis, dia belum di update jadi finish juga, ya dia bakal di di cancel seperti itu. Intinya sih begitu ya. Dia cancel secara otomatis lewat sistemnya. Jadi biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kita ini masuk ke project yang kedua ya. Yang pertama nanti kita buka. Jadi ini ya, project yang kedua kemarin ini to-do list consumer. Oh, ini saya ada pembaruan. Jadi nanti teman-teman tinggal clone aja pembaruannya. Bentar ya. Jadi kemarin itu saya ada yang lupa nambahin, ya sudah saya tambahin. Terusnya saya juga ada bersih-bersih dikit, jadi saya masukin komennya housekeeping aja. Nah, ini intinya sih gini, di sini kita ada tambahan baru. Jadi pertama itu dari sisi Redis kita tambahin namanya scheduler di sini. Oh, ini konfigurasinya ya, kira-kira gini lah ya. Saya taruh full size-nya itu kan, min idle cons-nya itu kan, idle timeout-nya seperti itu yang udah saya jelasin di yang video pertama kalau pakai apa aja itu kan. Nah, ini di sini kita tambahin untuk package-nya. Jadi namanya itu di sini sebagai scheduler lah gitu. Nah, ini ada Redis expired event. Ini nih emang kayak begini tulisannya. Jadi ini nama khusus dari Redis lah yang dipakai untuk key space notification. Jadi ini bagian dari mekanisme bawaan dari Redis ya. Ini untuk ngasih tahu sistem lain intinya kayak misalnya bagiannya kita atau intinya yang connect ke Redisnya itulah untuk kalau ada suatu key atau suatu kunci gitu kan yang udah kadaluarsa seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Oh ya, ini salah, saya nggak pakai indeks 0 lagi, saya pakai indeks bintang. Jadi indeks bintang ini akan bikin semuanya gitu ya. Sebenarnya defaultnya tuh 0, jadi saya pakai indeks semuanya aja. Nah, seperti itu. Oh iya, ini saya nanti saya update lah setelah selesai ya. Jadi di scheduler ini, di package scheduler ini kita punya dua metode, yaitu task cancellation-nya sama start worker-nya gitu kan. Yang cancellation-nya buat ngeset cancellation-nya, yang worker-nya buat nerima event-nya itu. Jadi sebenarnya di sini juga event driven udah gitu loh. Cuma memang di sini masih dalam satu service kalau untuk si Redis ini. Jadi Redis-nya ada di sini, worker-nya cancellation-nya ada di service ini gitu kan.
atau bisa dibilang ini untuk publishernya. Sementara yang worker ini listenernya di sini juga gitu. Tapi tetap ini ya dia secara event driven karena dia naruh datanya itu berdasarkan event di message queue dulu, yang dimana di sini message queue-nya adalah si Redis-nya seperti itu. Jadi bilang message broker juga bisa. Nah, di sini dia seperti ini ya. Jadi saat melakukan schedule task cancellation, jadi kan kita tuh bikin task di ke database, terus kita dapat ID-nya gitu. Karena ID-nya itu yang kita jadikan key gitu ke si Redis supaya nanti ketika waktunya itu udah expired, dia belum selesaikan gitu kan, itu bakal dikasih tahu ke sistemnya kalau task ini nih belum diselesaikan nih, waktunya udah habis. Nanti di situ baru kita secara otomatis sistem kita akan melakukan pembatalan gitu. Jadi tasknya kalau kemarin teman-teman ingat ya, kita kan ada table user sama task. Tasknya itu kan ada statusnya pending, finish, pending dan sama expired gitu kan. Nah, intinya kalau dia belum selesai kita jadi ganti dia ke expired seperti itu. Nah, di sini kan inputan dari API gitu kan, dari client side, walaupun dia nggak nerima dari API di sini ya. Kan biar umum tuh kita kan berkomunikasi dengan UTC gitu kan. Jadi waktunya tuh waktu yang kita pengen, tapi nanti waktunya tuh dalam UTC. Makanya di sini saya rubah dulu ke Jakarta supaya apa? Supaya kayak gini. Kayak sekarang berapa nih? Sekarang jam 12.11 gitu kan. Nah, jam 12.11 ini nanti kalau di UTC berarti kan sekitar jam berapa? Jam 5 gitu kan. Kalau kita inputnya misalnya sekarang jam 12.11, terus saya ada task mau selesai misalnya jam 13.00 gitu kan. Nah, itu kan kalau dia masih inputannya 13.00 tapi waktunya UTC, terus disesuaikan dengan yang ini, time until expired, itu kan waktu pada server tuh kan pada UTC nih umumnya di settingnya ya. Jadi kayak lokal sini juga pada UTC. Berarti kan waktunya tuh malah dari jam 5 sampai jam 1 seperti itu. Jadi itu expirednya pengennya sebenarnya cuma 1 jam malah jadi sekian jam gitu. Makanya ini waktunya saya sesuaikan dulu jadi Jakarta, baru nanti di convert lagi ke UTC seperti itu. Dia seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau kurang jelas yang begini praktekin, itu akan lebih paham. Misalnya diganti ininya gitu kan, biarin aja terima langsung data, bisa juga nanti kelihatan jadi berapa menit apa yang terjadi untuk TTL-nya ini. TTL ini time to live-nya si Redis gitu ya. Jadi TTL-nya saya set berdasarkan waktu inputnya yang sudah saya convert tadi ya, disesuaikan dengan UTC. Jadi ke Jakarta dulu waktu GMT+7 baru ke UTC gini ya. Nah, baru setelah TTL dibuat kita set ininya. Jadi ini ada metodenya udah otomatis ya, bawaan dari sini ya, set X Redis ini buat ngasih key expiration value gitu loh. Jadi key-nya apa, terus datanya apa, terus TTL-nya berapa lama gitu kan. Intinya seperti itu. Nanti kalau udah nih bakal saya print gitu kan. Kalau ini task ID sekian dijadwalkan untuk dibatalkan dalam sekian menit seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, start worker ini dia yang bakal ngelisten event yang tadi dibuat itu, event yang ini gitu ya, event si set X ini. Nanti kalau dia mendengarkan event itu, dia bakal ngapain? Maka ini sama aja. Sebenarnya udah masuk event driven di sini gitu ya. Jadi nanti dia taruh data yang dari dari payloadnya si event itu gitu kan, kita taruh di DTO ini, baru kita kirim ke repo. Makanya di sini saya taruh layer reponya di sini dipanggil ya. Selain Redis client, saya juga panggil layer reponya. Reponya ya sih task repository ini gini ya, repository task. Nanti dia manggil metode expire task ya kan. Expire task tuh ngapain? Expire task di sini kalau kita lihat query-nya adalah dia ngupdate si tasknya statusnya menjadi expired ketika ID-nya mana dan statusnya masih pending gitu. Jadi maksudnya kalau udah finish ya atau udah done ini ya nggak usah nggak bisa diupdate seperti itu. Ini seperti itu doang. Untuk yang bagian ini kan harusnya teman-teman udah pernah lihat di yang part 1 ya. Jadi ini untuk masalah kayak prepare statement sama ya bentuk pemanggilan query-nya ini harusnya teman-teman bisa kembali ke yang part 1 di sini biar kita nggak terlalu banyak cincong dan videonya nggak kepanjangan. Oke, jadi intinya gitu, kita udah bikin schedulernya, terus kita bikin workernya. Nah, terus di sini juga udah ada ini consumer kemarin udah ya, dia konsum subject at task sama subject finish task. Jadi maksudnya apa? Jadi kan nanti dari server yang sebelah yang subscriber itu dia bakal nge-publish data dengan subjek tertentu atau dengan topik tertentu. Jadi kalau dia menerima ini, jadinya worker juga yang bakal ngelisan suatu event gitu kan. Kalau dia nerima subject at task atau event at task, berarti dia akan ngapain. Kalau dia finish task, dia ngapain gitu kan. Ini manggil ke use case, baru nanti manggil ke repo seperti itu. Nah, di sini yang sudah yang kita tambahkan nanti di task-nya ini, di use case-nya. Ini kalau dia add task, ini yang paling penting di sini ya.
Nah ini jadi pertanyaan nih, kok yang expirednya nggak ada bang ya? Kayak expirednya tadi dia udah langsung lewat si workernya gitu. Ketika dia dengar event dari Redis, kalau ada suatu TTL yang expired, dia bakal melakukan update tasknya itu menjadi expired seperti itu. Jadi itu udah ada di yang sini tadi ya. Jadi nggak dipanggil di use case-nya si task ini, nggak perlu lagi gitu. Nah di sini si add task ini, ketika dia udah add task, nah ini ya tadi kalau lihat query-nya ini kan tasknya ada returning ID karena kita butuh ID-nya gitu, ID task mana yang bakal ditaruh ke set cancellation-nya tadi supaya nanti dia kalau expired masa waktunya udah melebihi waktu batas dia bakal dibatalin di scheduler tadi ya. Nah, jadi di sini dia bakal add task, kita balikin ID-nya gitu kan, returning ID. Ketika ID-nya udah balik, kita ambil di sini untuk cancellation-nya tadi. Kita panggil schedulernya. Jadi di sini selain saya manggil repo, saya manggil scheduler juga gitu kan. Schedulernya kita jalani kita panggil metodenya, kita isilah si ID task-nya itu sama waktunya untuk expired kapan. Kalau kita kembali ke sini, nah ini ya yang schedule task cancellation tadi, dia bakal bikin key dari ID-nya itu bla 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 sampai kita buat TTL-nya, time to live-nya gitu kan. Baru kita set itu event-nya kalau ada key ini, ada suatu key gitu kan yang bakal expired dalam waktu TTL ini seperti itu. Jadi ini akan menjadwalkan untuk pembatalannya tadi. Kira-kira seperti itu untuk yang di service kedua ini. Cukup seperti itu aja penambahannya. Jadi dia terima data dari dari sini tadi ya, dari consumer. Ini dia bakal terima data. Terus datanya itu diapain ya, untuk add task ini berarti dia bakal melakukan proses ke database sama ini juga. Jadi kan add task ini dia di sini ya. Yang add task tadi use case-nya, cuman nih prosesnya dilanjutin ke sini. Kemanggil scheduler, kalau finish ya udah finish aja, dia tinggal update gini kan. Ya tinggal update gini aja nih. Update public task, set statusnya done dengan ID-nya mana gitu. Nah ini validasi request-nya gimana bang ya? Itu di service yang sebelah, bisa kita anggap jadi service yang pertama kita buat itu sebagai gateway bisa juga. Jadi proses itu ada di sana. Gimana tuh ceritanya? Kita masuk langsung aja. Nah ini ya yang project pertama ya. Nah project pertama ini kan si Natsnya cuma sebagai publisher gitu ya. Dia nggak sebagai consumer gitu. Kalau teman-teman masih ingat di yang video pertama, ini ya dia cuma publisher. Dimana publisher itu bakal nge-publish ke Nuts. Jadi harusnya saya nggak perlu jelasin ini lagi. Ini udah dari video pertama sama kedua. Nah di sini tinggal di tagsnya ini kita aja tambahin gitu kan. Mulai dari DTO-nya dulu. Jadi kan ini pas tags itu dia ada user ID-nya, ada title-nya, ada expired ad-nya. Nah ini kok yang divalidasi cuma dua bang, cuma title sama expired ad-nya. User ID-nya mana ya? User ID kalau teman-teman ingat kemarin kita login pakai JWT, jadi nanti ya tinggal sesuaiin sama JWT-nya aja, kita ngambil data claim-nya aja. Kayak mana tuh bang? Ya habis ini nanti kita lihat. Jadi di sini di task-nya ini berarti dia ini yang repo. Oh ya reponya boleh juga sih. Jadi untuk yang nge-get task-nya saya nggak ke service sebelah, anggap dari sini aja biar cepat gitu ya. Jadi yang bakal ngambil task berdasarkan user ID, semua tasknya diambil gitu. Jadi ini ada report juga di sini untuk si task. Nah terus di use case-nya ini, ketika dia add task, jadi di use case-nya ini kan saya bakal manggil si publisher-nya sama repo juga gitu kan. Repo itu tadi buat yang apa ya? Buat yang ini doang sih, buat yang get gitu kan. Kalau yang add sama finish task-nya ini, dia langsung publish datanya ke si nuts-nya, ke si miset broker-nya, ke si miset queue-nya gitu kan. Dimana nanti dia di listen sama yang ini tadi ada di to do list consumer ini, di yang consumernya ini. Nah dia bakal dengerin ini si add task sama finish task gitu kan. Jadi kita nggak pakai API call sama sekali seperti itu namanya event driven. Nah di sini kan saya bakal, nah ini publishernya tadi kan dia butuh datanya apa gitu kan, terus subjeknya apa ya di sini ya. Ini kan dia data terus subjek, datanya dalam byte karena nanti kan datanya itu istilahnya di sini datanya kita decode dulu, kita encode dulu biar bisa bisa ditransportasikan dalam bentuknya itu byte gitu ya. Jadi di sini tags, ini repository. Nah ini ya. Jadi dia datanya ini kita marshal. Jadi dari yang ini, yang bentukan user ID title ini kita marshal, baru kita publish ke nuts. Begitu pula yang finish seperti ini. Ini berhubungannya dia ke nuts-nya, ke miset queue-nya gitu ya. Intinya sih seperti itu.
Jadi nggak terlalu banyak penambahan. Karena apa? Di part 1, 2, 3 preparation kita udah selesai semua seperti itu ya. Jadi kita tinggal nambahin di sini, kayak misalnya ini di main.go-nya ya, berarti kan kita panggil si publisher-nya, Natsnya dikasih konfigurasinya, publisher-nya dipanggil, publisher-nya dipakai di mana, di use case-nya si tax ini. Ya udah kita bikin seperti ini ya. Nah, endpoint-nya kayak mana bang? Endpoint-nya yang ini. Kalau mereka udah ada user nih, ini endpoint-nya nih, kita bikin gini aja ya, post, path, sama get. Nah ini kok pakai path bang? Ya kan waktu ngupdate tagsnya itu kita cuma ngubah satu kolom aja. Kalau kita ngubahnya banyak baru kita pakai put gitu ya, kita pakai path. Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja dipaksain gitu kan, biar standar aja lah ya. Nah terus ini handle-nya kayak gini, ini saya sebut tadi ya. Jadi waktu dia itu mau adding tag ini kan, ataupun dia mau finishing tags, terus dia mau nge-get task list, yang anggapnya nge-get task list ya dari awal dulu aja ya. Nah di sini kan kita udah pakai ini kan, ada token JWT, kita pakai token mirror gitu kan, ya ada metode buat ekstrak mirrornya. Nanti ini keluarinnya tokennya. Nah token itu kita baca di sini. Ini udah dapat nih token stringnya, token itu kita verify gitu kan. Nah verify ini kan dia akan menghasilkan claim. Claimnya itu di sini kan saya bikinnya itu ada ini kemarin. Dia bakal itu ada sini, ada user ID, ada emailnya gitu kan. Ya anggaplah seperti itu. Jadi nanti user ID-nya tuh intinya udah ada dalam token JWT-nya seperti itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Sorry kok ke use case sih, ke handler ya. Nah jadi kan data claim ini kita ambil, kita buat DTO untuk menerima request-nya ini. Jadi untuk yang bagian user ID udah jelas, nggak perlu di-input dari depan. Untuk maksudnya dari depan tuh dari body request-nya. Nah ini post ya. Jadi kita cukup ambil dari si tokennya aja seperti ini. Baru nanti data yang di body request kita decode, kita masukkan lagi. Nah ini validasinya yang tadi ya. Jadi validasinya itu di sini seperti itu. Depannya di service ini gitu. Yang sana tadi service kedua itu udah terima data bersih intinya seperti itu. Baru di sini dia manggil use case-nya, dan saat panggil use case ya seperti tadi ya, dia panggil use case sekaligus intinya di sini dia nggak langsung ke database, tapi dia lewat publisher dulu untuk dikonsum sama sebelah. Kok gitu amat sih bang? Ya kan biar contoh gitu ya. Yang finish tag-nya juga seperti ini ya. Nah di sini langsung kita nyalain aja. Ya sorry guys, ini tadi ada cut dikit karena saya ke toilet. Kita langsung jalanin aplikasinya ya. Di sini kita jalanin yang konsumernya. Oh ya di sini untuk dockernya dijalanin dulu ya, jangan lupa. Oke, saya kan udah jalan nih dockernya ya. Ini udah jalan, NAT servernya sama to-do list kontainernya untuk si Redis. Kita jalanin ini. Nah seperti ini. Oke, dia udah jalan. Berarti berikutnya kita tinggal, nantinya kelihatan ya dari workernya udah selesai. Ini udah connect, NAT sudah connect, Redis sudah connect, workernya udah jalan. Dan untuk yang worker untuk si PubSub dengan NAT-nya juga udah jalan ya di subject atau topik ini ya, finish task sama add task. Berarti kita tinggal ke service yang satunya, service pertama yang sebagai publisher kita jalanin juga. Nah seperti ini. Oke udah jalan ya, ini juga udah connect ke NATS-nya. Nanti dia bakal publish ke NATS. Nah di sini kita jalanin API-nya. Jadi yang sini dulu ya, kita add tags. Kalau ini tadi saya udah sign in ya, jadi tokennya udah tinggal ditaruh di sini ya. Authorization, mirror, kasih tokennya seperti ini. Terus saya masuk ke body, misalnya ini kan bulan puasa itu kan, misalnya ngapain teman-teman ya, jangan tugas baru lah. Misalnya apa ya? Baca Quran gitu ya, misalnya mau baca Quran ini ya. Nah sekarang nih saya tuh di jam saya tuh lagi 12.28 gitu ya, misalnya dia di tanggal 16 dari jam 12.28 tuh dia mau selesai di jam, biar ini nggak lama-lama nunggunya, kita langsung aja lah ya. Jadi misalnya jam 12.30 ya, ini saya sebintang tadi ya, kita komunikasinya pakai UTC seperti ini. Ini kalau saya send. Nah di sini dia udah publish ya, publish ke add tags. Terus kita lihat ke service sebelahnya. Nah di sini ya. Nah ini dia udah jalan, dia udah terima berarti datanya. Dia bakal dibatalkan dalam 1 menit seperti ini ya, yang di scheduler tadi.
Ya kenapa 1,04 menit ya kan tadi jamnya 11.28 lebih gitu kan, terus saya finishnya tadi mintanya di 11.30. Kenapa kok bentar banget bak baca Quran ya? Ini kan maksudnya buat contoh biar kita nunggunya nggak lama gitu kan. Jadi kita lihat get tagsnya ini dia get ya, sorry di save. Terus kita send. Nah ini ya ada ID 11 ini baca Quran, ini statusnya masih pending sepertinya, dia finishnya di 12.30 gitu. Sekarang masih di 12.29 gitu ya. Nah itu dia. Nah ini kita tinggal tunggu aja. Ini tagsnya begini. Kita lihat di sini. Nah ini ya tadi tags ID 11 dijadwalkan untuk dibatalkan dalam 1,04 menit. Udah kita tunggu aja di sekitar 11.30. Nah ini dia udah keluar. Jadi event yang si Redis udah didengar gitu, dia udah tahu ada pembatalan. Jadi yang ini tadi ya, bagian start worker ini. Nah ini dia membatalkan tax ID 11 karena tidak diselesaikan, dan ini udah berhasil ya tax ID. Ini kok ini lagi salah saya, malah memorinya yang saya print ya guys, sorry ya guys. Ini masih gini ya, data ID gini ya. Ini tax ID sekian gitu udah dibatal. Ya ntar kita bikin satu lagi lah ya. Ya kita lihat di sini datanya. Nah, dia udah expired seperti ini ya teman-teman ya. Udah berhasil gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira memanfaatkan event drivennya dan TTL expiration time-nya seperti itu ya. Ini yang tadi, ini memorinya nih, saya ulangin ya. Saya jalanin ulang. Sorry ya. Nah, kita jalanin main go. Nah, ini kita buat agak lebih kelihatan ya. Ini udah jalan semua ya, udah running. Kita hit lagi, jadi kita hit untuk adding tagsnya. Kita add tags. Saya tadi baca Quran udah, sekarang ngapain ya? Apa? Baca tafsir Quran misalnya. Gitulah aja lah ya. Sekarang tuh 12.31 udah. Kita bikin misalnya di 12.32 gitu kan. Send. Dan ya. Ya ini kalau yang di ini tentunya tadi udah nih, dia udah kirim ya, dia udah publish ke sini. Jadi dia nggak pakai API call untuk menghubungi si service kedua ini. Tuh, dia dibatalkan dalam 0,49 menit. Udah kita tungguin aja sampai dia batal. Seperti itu ya. Sebentar nih, belum masuk waktunya. Sedikit lagi ya. Nah nih, membatalkan tax ID 12 karena tidak diselesaikan. Nah, tax ID 2 berhasil dibatalkan. Ya lah, ini ada titik 2 nya lagi salah ya. Ya udahlah ya. Tinggal di yang diperbarui kan teman-teman udah tinggal clone. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita finish tax, ya udah misalnya kita bikin nih. Apa nih? Misalnya apa? Belajar misalnya. Belajar coding. Nanti ini dari jam 12.32 ini. Taruhlah dia selesai nanti jam 12.34 gitu kan. Kita send, ini tax diproses, terus kita lihat kita ada di mana. Itu kan misalnya kalau di front kan ada list taxnya gitu kan dengan API ini gitu kan. Nah, ini misalnya ini ya yang belajar coding tuh, ini dia ID 13. Ya kita finish aja. ID 13. Saya udah selesai nih. Oh, udah selesai belajar coding gitu kan. Saya sedang diproses. Nah di sini ini ya, dia publish to finish task. Nah kalau dia publish to finish task, berarti kan nanti yang di get ini datanya itu udah finish nih, dia udah done. Send. Nah ini ya, saya di 13 dia udah done ya, berarti kan nanti sini dia nggak bakal bisa dibatalin. Kenapa dia nggak bisa dibatalin ya? Karena di sini kodenya adalah dia bakal update expire dengan ID ini dan statusnya harus pending. Kalau nggak pending dia nggak bisa. Harusnya nanti dia bakal ada error gitu ya. Tadi saya batalinnya dari jam berapa? Di 12.34 ya. Ya berarti bentar lagi lah ya. Ini kan sekarang 12.33 ya. Kita tunggu aja. Ya BTW ini saya lagi download Suikoden, jadi sambil bikin konten main lah ya, biar downloadnya nggak kerasa. Teman-teman ada yang main Suikoden juga nggak dulu waktu kecil gitu kan? Itu game legend ya, kalau yang misalnya belum tahu. Kalau udah tahu ya udah lah ya, kita main bareng. Nah ini saya masih apa? Harusnya ini nggak berhasil sih. Sebentar, saya salah di sini. Harusnya ini gagal ini nggak saya catch. Sebentar ya.
Biasanya ini nggak berubah. Ya tetap done ya. Harusnya ini kalau yang benar itu adalah seperti ini. Sebentar saya code dulu. Ya harusnya dia yang di expire text-nya saya tambahin gini ya. Kenapa sih tadi dia tetap berhasil dibatalkan kan karena di sini ya. Di sini tuh kan ketika dia tuh nggak ngupdate tapi nggak ada error kan tentunya errornya bakal nil gitu kan. Nah di sini dia tetap berhasil dibatalkan seperti itu. Makanya di sini tadi saya lupa ya harusnya kita tambahin di sini kalau dia nggak ada yang affected. Yang update kan tadi update-nya itu kan kondisinya dia harus gini ya. Dia statusnya itu where-nya tuh ID-nya apa dan statusnya harus pending. Jadi kalau statusnya nggak pending kan ini nggak bakal dijalanin update-nya. Tapi dia kan nggak error gitu loh. Tapi rows affected-nya nggak ada. Jadi nggak ada data yang ter-affect gitu. Yang berubah nggak ada. Jadi kalau dia 0 kita kasih aja error gini. Jadi nanti dia nggak bakal jalan. Jadi kita jalanin ulang ya. Seperti ini ya udah jalan. Terus kita ke sini kita tambahin task baru, belajar coding lagi misalnya gitu ya. Sekarang tuh jam 12.39. Oke kita bikin ini jam 12.40 lah gini ya. Kecepetan sih 41 lah ya biar ada jam. Udah lah 41 lah ya. Nah ini saya send. Nah terus ini kan dia udah dijadwalin nih. Tuh jadwal dalam 1,32 menit gitu kan. Tapi di sini saya selesaiin sebelum dia ter-expired. Tadi ID-nya berapa? Sorry, 14 kalau nggak salah ya. Nah ini ya 14. Terus kita finish di sini si 14. Nah ini harusnya di get task 14 itu udah berubah. Nah dia udah done ya. Nah, kita tinggal tunggu nih di sini. Harusnya dia bakal gagal batal gitu ya. Dia ngasih log aja kalau dia gagal batal karena nggak ada yang di nggak ada yang dirubah seperti itu. Kita tunggu aja guys. 12.40 apa 12.41 masih lama, semenit lagi. Lama juga ya 141 nih. 1,32 menitnya lama juga. Kita tunggu aja. Ya kenapa sih saya di sini cuma 1 menit 2 menit ya biar nggak kelamaan kita nunggunya gini kan. Kalau tadi saya bikin 60 menit lama kali gitu. Nah ini ya membatalkan saya karena tidak selesaikan. Tapi ini gagal membatalkan task. Nah, berarti dia udah nggak bisa dibatalin karena udah selesai. Nah kira-kira seperti itu. Jadi alurnya client side kirim request melalui API ke si yang ini ke ke service yang ini, si to-do list yang sebagai subscribernya atau publishernya. Baru nanti datanya itu dipublish ke Miset Broker atau ke Miset Q, diantrikan di situ. Nah, gimana dia bisa dengar karena di sini udah ada event, berarti ini yang namanya event driven tadi atau event carrier state transfer. Kenapa event carrier state transfer? Karena dia bawa data gitu. Dia nggak cuma ngasih tahu kalau ada suatu event doang, tapi di dalam eventnya itu ada datanya. Ada data itu langsung dikonsum, langsung dipakai. Kalau yang bukan ECST atau bukan event carrier state transfer, dia harus nge-call balik ke si service yang ngirimin data lewat queue tadi. Kalau ada apa sih di data itu gitu. Kalau ini dia udah langsung dengan datanya. Nah datanya itu dikonsum di mana? Dikonsum di subscribernya nih, si konsumernya ini gitu ya sih. Ini tadi ya, add task sama finish task itu. Berarti dia ini yang masukin datanya ke database seperti itu ya. Baru nanti di sini juga ada event sebenarnya ketika dia nge-add task. Jadi data yang udah diterima dari service publishernya tadi itu, service sebelah gitu kan. Nanti diterima di sini, nah diterima di sini itu sama dia dibikinin lah sih schedule-nya tadi ke si Redis. Jadi buat event baru di sini di Redis ya, buat event driven juga. Dia ngasih event ke si Redis kalau event itu adalah task ID ini akan dibatalkan ketika expiration-nya udah masuk seperti itu. Jadi nanti eventnya itu akan ngasih tahu kalau ini task ID ini expiration-nya udah selesai. Datanya udah nggak valid, udah expired, udah kadaluarsa gitu. Baru dia melakukan di scheduler ini dia bakal nge-expire task gitu ya. Dia ngupdate data ke database kalau expire.
Nah, ini kira-kira gimana sih ceritanya kita pakai ini? Ya misalkan nih kalau teman-teman ada service gitu kan. Yang paling gampang aja kita ngomongin e-commerce gitu kan. Nah, e-commerce ada service yang ngurusin order gitu. Nah, order ini kan nanti bakal ngebuat data buat payment gitu kan. Jadi dia bakal ngasih tahu data itu ke service payment. Nah, service payment bakal nyiapin proses buat paymentnya, termasuk ya nanti kayak mana, entah virtual account, entah apa itu kan. Nah, biasanya kan tuh nanti akan ada proses payment sudah dibuat, silakan selesaikan order sudah dibuat gitu kan, selesaikan pembayaran dalam sekian menitnya. Inilah yang kita pakai contohnya dengan si Redis TTL expired itu gitu. Jadi nanti dia bisa expired ketika dia nggak dibayar-bayar dalam sekian menit. Nah, pas dia udah dibayar gitu kan, jadi dari client side dia bakal hubungin ke si ulang dari requestnya, jadi order dia akan nyiapin data ke paymentnya gitu kan. Itu dia supaya nanti order sedang diproses, jadi ini bakal ngantri dulu datanya, dia pakai event driven tadi buat hubungin service yang lainnya gitu kan. Terus service payment tadi, service payment nyiapkan data pembayarannya kayak virtual account yang bla 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 gitu kan. Baru nanti kita ngasih tahu ini TTL udah dibuat, ordernya udah dibuat, tinggal selesaikan pembayaran. Kalau belum dibayar nanti dia ordernya langsung expired gitu kan. Nah, itu juga nanti berlaku misalnya gini, ketika dia udah selesai bayar, di sini kan belum dibikin, tapi dengan event driven ini kita nggak perlu hubungin dari service order ke service payment atau nanti ada service notification. Misalkan nanti kalau dia udah selesai bayar, kan dari waktu order dia bakal nyiapin notification juga kan, kalau nanti akan ada notification buat order ini. Nah, ketika si payment selesai, payment terima data bahkan dari third party, dari webhook misalnya gitu ya, misalnya dia bayar ke bank gitu, terus banknya ngasih callback gitu kan, callback kalau transaksi ini udah dibayar, dia udah transfer gitu kan. Nah, si payment ini juga bakal hubungin si notification itu, bahkan nggak perlu API call, jadi dia nggak perlu saling sekuensial dari order, payment sampai si notification gitu. Jadi dia berdasarkan event aja seperti itu. Ya nanti si notificationnya jalan, terus dia ngasih tahu misalnya nanti dia pakai Firebase gitu kan, nanti ngasih tahu ke service yang lain untuk ngasih tahu ke client side yang kalau ini udah selesai. Dan misalkan kita tiba-tiba dalam proses e-commerce kita pembayaran segala macam, terus ketika order itu kita ada nanti kerjasama dengan suatu asuransi itu kan, dengan insuran gitu kan, nanti saat order ini ngebikin data, dia nggak perlu nge-coding ulang untuk dia ngehubungin si service asuransi gitu. Dia cukup tambahkan datanya itu ke topik yang mungkin nanti akan lebih cocok dikonsum sama si service asuransi. Jadi dia bakalan konsum topik yang tadi misalnya AdTax, Winstart, itu kan topiknya atau subjeknya gitu ya. Jadi nanti ketika kita menambahkan service baru, misalnya tadi asuransi tadi, kita nggak perlu nge-coding ulang di yang service utama ini, yang kalau kita bilang yang orchestration pattern yang sebagai orkestratornya gitu ya, atau orchestration pattern itu dengan API driven gitu ya. Kalau ini kan kita dengan event driven seperti itu. Jadi semua service sudah tahu akan gerak apa ketika suatu event apa terjadi. Itulah core GP pattern atau event driven arsitektur. Jadi inilah yang teman-teman udah coba bikin sebagai latihan di bulan Ramadan ini. Jadi kalau yang belum tahu, insya Allah ini bisa ngebantu buat nambahin portofolionya, buat nambah pengetahuannya. Kalau yang udah tahu, ya udahlah ya, bisa juga dipakai buat latihan lagi lebih intensif seperti itu. Jadi ini ya seperti biasa, nanti link dari projectnya akan saya taruh di deskripsi video. Jadi nanti teman-teman bisa clone, bisa sambil direplika buat lagi, atau minimal bisa buat belajar aja dari repo itu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira gitu aja untuk project Ramadan yang di part 4 ini. Nanti di part 5 kayaknya kita bakal bikin tentang unit testingnya. Jadi tentunya backend harus bisa juga melakukan unit testing gitu. Nanti di selanjutnya kita bikin unit testing. Jadi ya gitulah ya, pokoknya support terus backend magang dengan subscribe, like, dan share. Dan terutama ya share ya gitu kan, karena siapa tahu nih ada nih teman-teman yang lagi belajar, lagi perlu ada problem tertentu gitu kan, yang mungkin bisa terbantu dengan video yang saya buat. Dan tentunya dengan supportnya teman-teman, backend magang bakal lebih semangat buat bikin video-videonya buat yang tutorial tentang pembahasan konsep gitu kan, intinya berbagi pengalaman kerjanya backend magang ke teman-teman seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja. Sekali lagi terima kasih dari saya, dan saya selamat menunaikan ibadah puasa, dan salam backend magang.